Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat Prabowo ya, yang mana menggebu-gebu siap buat pasukan untuk memajukan rakyat Indonesia. Dan ini Habib Rizik, ceramah terbaru yang mana mengingatkan kepada Prabowo ya tentang hal ini. Oke, kita doakan Habib Rizik sehat selalu dan Bapak Prabowo sehat selalu. Kita ke videonya. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, iya kan? Mau maju minta doa, iya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai, ya. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin, karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita, sudah sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan. Muhammad bin Husain Al-Attas, di mana beliau membaca kitab Al-Hikamnya lil Imam Al-Haddad. Nah, jadi beliau tadi mengingatkan kita jangan kita saudara melakukan maksiat dengan niat taubat. Maksiat dulu habis itu kita bisa taubat. Umur nggak ada yang tahu. Begitu kita maksiat, tahu-tahu malaikat maut ngejemput. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang namanya taubat jangan ditunda-tunda, dan maksiat itu saudara jangan kita biarkan terus-menerus kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berkaitan dengan ini ya ikhwan, kita melihat kondisi yang ada di negeri kita saat ini, persis seperti yang disampaikan oleh Habib Muhammad tadi, banyak orang yang sengaja melakukan maksiat, saudara, dengan nganggap enteng, nanti kan gampang taubat, nanti kan gampang, walaupun saya korupsi, nanti hasil korupsinya bagi-bagilah buat masjid, buat pesantren, buat ngehajiin para ustadz. Jadi mereka ingin melakukan pencucian uang, itu namanya pencucian uang, saudara. Uang haram yang mereka kumpulkan, mereka dapatkan, kemudian mereka sengaja, sebagian mereka salurkan ke masjid, salurkan ke pesantren, salurkan ke dakwah, saudara. Nah, tujuannya bukan dia melakukan kebaikan, bukan. Dia ingin menghilangkan jejak korupsinya, dia ingin mencuci daripada kekotoran uangnya. Dan ini banyak terjadi di kita punya negeri. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu melalui majelis ini, saudara, saya ingin mengajak semua sekali lagi dan sekali lagi, yuk jaga diri kita dari makanan yang haram. Dan jangan sekali-kali kita mencuri, apalagi korupsi. Apa beda mencuri dengan korupsi, saudara? Mencuri itu efek dampak negatifnya biasanya hanya terjadi kepada korban pencurian. Dia mencuri, korban pencuriannya yang kehilangan harta. Kurang lebih sebatas itu, saudara. Itu pencurian. Walaupun kalau pencuriannya meluas, masif, tentu dia punya kerugiannya akan semakin besar untuk masyarakat. Tapi secara umum, pencurian itu yang dirugikan adalah korban pencuriannya. Beda dengan korupsi. Kalau orang korupsi dari satu perusahaan, saudara, maka yang dirugikan bukan hanya pemilik perusahaan,
tapi seluruh pekerja, ada berapa ribu yang kerja di situ, semua ikut dirugikan. Jangan lupa tuh. Jadi beda dengan orang mencuri kambing di kandang seseorang, yang rugi cuma yang punya kambing. Dia masuk ke rumah orang, dia mencuri TV, yang punya cuma yang rugi cuma yang punya TV rumahnya. Tapi beda dengan kalau orang korupsi di satu perusahaan. Dia korupsi besar-besaran di situ, maka yang dirugikan semua orang yang bekerja di pabrik tersebut, saudara. Bahkan ada efek domino. Gara-gara dia korupsi, akhirnya produksi perusahaan tersebut menurun, sehingga sebagian tenaga kerja di PHK. Gara-gara yang korupsi. Dan nggak sampai di situ saja. Kadang-kadang yang saudara, yang home produksi, saudara, yang suka sebagai penopang daripada perusahaan, biasanya perusahaan itu bagi-bagi ke masyarakat. Saudara, dia punya perusahaan besar tapi dibagi-bagi. Oh, di kampung ini nanti buat ngepakinnya, oh di kampung ini nanti bikin anunya, saudara. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan kecil yang di rumah-rumah, saudara, ini yang merupakan nyantel ke perusahaan tersebut, bangkrut semua. Nah, jadi kita bisa lihat berapa ribu, berapa juta orang yang dirugikan. Itu korupsi. Jadi beda korupsi dengan mencuri. Jadi jangan dipandang enteng, korupsi. Sama itu dengan mencuri. Enggak, korupsi lebih jahat dari mencuri. Korupsi lebih berbahaya daripada mencuri. Korupsi ini dampaknya luas. Apalagi yang dikorupsi harta negara. Lebih bahaya lagi, saudara. Kalau yang dikorupsi harta perusahaan, yang rugi perusahaan tersebut, saudara, berikut daripada para pekerjanya, dan berikut yang home industry, yang pengusaha-pengusaha di rumah, yang terkait dengan pabrik tersebut. Itu saja. Tapi kalau korupsi uang negara, saudara, rakyat se-Indonesia dibikin susah. Hati-hati, saudara. Gara-gara mereka korupsi, akhirnya negara ini kekurangan uang. Kekurangan dana untuk bangun rumah sakit, untuk bangun sekolah, untuk bangun segala macam fasilitas umum. Gara-gara yang korupsi, akhirnya fasilitas umum banyak yang terlantar. Gara-gara yang korupsi, saudara, akhirnya rumah sakit nggak mampu untuk melayani orang-orang miskin yang mestinya dijamin kesehatannya, saudara. Gara-gara mereka korupsi, akhirnya banyak perusahaan gulung tikar, saudara. Gara-gara mereka korupsi, yang mestinya kalau nggak ada korupsi, rakyat Indonesia yang sekarang ini dia punya jumlah sudah 270 juta jiwa, saudara. Sampai-sampai para ahli ekonomi mengatakan apa? Dari nikel saja, nikel nih, kita cerita nikel saja. Nikel saja kalau tidak dikorupsi, itu orang se-Indonesia bisa dapat gaji 20 juta per bulan tanpa kerja. Ini negara kaya ini, saudara. Orang Indonesia nggak usah kerja, per bulan dapat 20 juta sampai 27 juta. Asal nikelnya itu gak dikorupsi, saudara. Betul-betul dijual, diolah untuk kepentingan negara. Itu baru nikel, belum emas, saudara. Belum tambang-tambang lainnya di Indonesia ini. Indonesia ini negara kaya, tapi kenapa masih banyak orang miskin, masih banyak orang kelaparan, masih banyak orang yang nggak mampu berobat, masih banyak orang yang nggak mampu sekolah, masih banyak orang-orang yang nganggur nggak dapat kerja? Jawabnya karena koruptor. Makanya kita jangan berdamai dengan koruptor, saudara. Lawan koruptor ini, lawan. Nggak boleh koruptor ini diberikan ruang untuk bergerak, diberikan ruang, saudara, untuk melakukan segala kegiatannya dengan bebas. Nggak boleh. Yang namanya koruptor harus menjadi common enemy, harus menjadi musuh bersama. Makanya, saudara, sekitar 20 tahun yang lalu, FPI pernah datang ke DPR mengusulkan supaya koruptor itu dihukum mati saja. Terus ada masyarakat yang nanya, Habib, mencuri kan hukumnya potong tangan, kok koruptor dipotong kepala?
Jadi maksudnya apa enggak kelebihan? Saya bilang, kalau pencuri yang dipotong tangan, dia nyolongnya pakai tangan. Tangannya dipotong. Orang nyolong kambing pakai apa dia nyolong? Orang nyolong HP pakai apa dia nyolong? Makanya yang dipotong tangan. Tapi kalau korupsi miliaran sampai triliunan, itu korupsinya pakai apa? Oh, bukan pakai tangan. Enggak, tangannya enggak kerja. Pakai apa? Otaknya di mana? Makanya potong kepalanya. Setuju? Lu main setuju aja loh. Masya Allah, saya heran kalau giliran ditanya di kampung-kampung banyak yang setuju, banyak yang miskin kali ya. Giliran ditanya ke DPR pada nggak setuju. Iya, banyak maling kali ya. Emang kalau kita nawarin hukum potong tangan kepada maling, sampai budak dia nggak setuju. Tapi kalau nawarin potong tangan kepada yang bukan maling, insya Allah pada setuju. Kira-kira jelas gak? Tapi bukan sampai di situ. Kenapa koruptor ini harus dihukum mati? Karena dampaknya lebih berbahaya daripada mencuri, saudara. Dampaknya dia bisa menimbulkan pengangguran di mana-mana, jutaan orang bisa di PHK. Nggak sampai di situ. Orang-orang yang di PHK ini nggak mudah dapat kerja lagi. Nah, begitu dia nggak dapat kerja lagi, saudara, akan terjadi problem sosial yang luar biasa. Satu, di antara mereka ada yang hidupnya ngontrak. Begitu nggak ada kerjaan, lalu perpanjang kontraknya bagaimana? Dia punya istri, dia punya anak, saudara. Nah, akhirnya begitu waktu kontraknya sudah habis, kerjaan tetap belum dapat, dia diusir. Dia mesti tinggal di kolong jembatan, dia mesti tinggal di pinggir-pinggir jalan, dia punya istri, dia punya anak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nekat, dia mencuri. Dia nekat, dia nodong orang. Dia nekat, dia bisa jadi begal. Dia nekat, dia bisa ngerampok orang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya, istrinya, dan anaknya. Gara-gara korupsi, akhirnya apa? Begal di mana-mana, pembunuh di mana-mana, penodong di mana-mana, pencuri di mana-mana. Ini problem sosial yang sangat berbahaya, saudara. Jadi jangan dipikir korupsi itu masalah kecil. Enggak. Ini lebih biadab daripada mencuri. Nah, kalau mencuri saja harus dipotong tangan, apalagi korupsi. Saudara, potong kepalanya. Kita sudah sarankan dari jauh-jauh hari. Apalagi sekarang yang korupsinya makin gila. Saudara, dulu zaman Orde Baru, orang korupsi di kolong meja. Korupsi di kolong meja. Begitu kita reformasi, korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas. Di zaman sekarang ini nih, sekarang nih, rezim yang sekarang nih, korupsi sama meja-meja ini dibawa lari. Sampai triliunan. Gila, saudara, triliunan. Bukan miliar, triliun. Ini ada apa ini negeri, saudara? Ini kalau ada bangsa Indonesia masih miskin, masih melarat, masih nggak bisa berobat, masih nggak bisa sekolah, ini semua karena koruptor. Jadi kita menginginkan ke depan presiden yang harus mimpin Indonesia yang berani lawan koruptor. Kalau nggak berani lawan koruptor, minggir aja dah. Minggir, kita nggak butuh presiden-presiden ke depan yang melindungi koruptor. Betul? Siap lawan koruptor? Siap basmi korupsi? Takbir! Ini kalau korupsi terus-menerus begini, hancur kita punya negeri, saudara. Nggak, kalau begini terus, saudara, korupsi dibiarkan, saya akan ajak umat Islam semua untuk revolusi. Saudara, nggak bisa ini dibiarkan negeri kita begini. Dikit-dikit korupsi. Tiap hari kalau kita buka berita, korupsi sekian triliun, korupsi sekian miliar, sekian. Apa ini negeri, saudara? Polisi kita punya, KPK kita punya, jaksaan kita punya. Saudara, ada apa ini korupsi bisa membabi buta, merajalela sedemikian rupa? Apa kita tidak punya pemerintahan? Apa kita tidak punya orang yang punya wewenang untuk mengatasi itu? Masya Allah, kelihatannya Indonesia ini mesti direstrukturisasi nih ya kawan. Ini mesti distruktur ulang, nggak bisa ini begini ya kawan. Maka itu, yuk sama-sama kita jadikan korupsi sebagai musuh bersama. Setuju tidak? Setuju tidak?
Saya mau tanya, korupsi berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Siap lawan korupsi? Takbir. Coba Adi Alwi buka qasidah anti korupsi, ayo. Tapi jangan main-main baca semua, kita jelasin satu-satu ya. Cek. Ya, ini ada pengumuman dulu. Pengumuman mobil Avanza Silver dengan seri F 1561 MW. Nah, tolong mobilnya digeser karena mengganggu daripada rumah warga atau mengganggu kendaraan lain yang ingin keluar. Tolong coba yang punya mobil F1561 Avanza Silver, tolong digeser dulu atau minta bantuan laskar di depan untuk menggeser daripada mobilnya. Kita nggak boleh mengganggu jalan. Ini korupsi jalan nggak boleh juga ya. Ya pokoknya kita musuh korupsi, nggak boleh udah. Baik, halaman berapa ini Adi Alwi? 180. 180. Baik, sama-sama kita baca qasidah anti korupsi. Setuju? Setuju. Semangat, mesti semangat. Jangan anti korupsi terus lemah. Ya nanti kalau ada ayo kita bangkit membasmi korupsi itu mesti bareng-bareng, rame-rame. Setuju? Setuju. Ayo semua. Nah itu dia Bapak Ibu, yang mana tadi ceramah dari Habib Rizik Syihab, yang mana beliau mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak Prabowo Subianto, yang mana ya harus membuat suatu strategis ya, intinya ya, orang-orangnya jangan yang korupsi, yang mencari uang di pemerintahan ya, harus benar-benar bersih, bekerja untuk rakyat. Kita doakan Bapak Prabowo Subianto sehat selalu, Habib Rizik Syihab juga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, itu dia informasi kali ini. Sampai berjumpa di next video ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.